Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan untuk materi kita di komputer bisnis bersama dengan Excel. Bisa disiapkan, ini file yang selama ini kita pakai ya. File yang sama seperti kemarin-kemarin. Hanya saja mungkin nanti kita nambah tabel atau apa sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, kalau nggak salah kemarin kita udah di sini ya. Ini total rata-rata sampai di lembar kerja yang berikutnya, yang rumusnya saling terhubung itu ya, antara satu lembar kerja dengan lembar kerja yang lain. Nah, kita tetap pakai file yang ini biar nggak terlalu banyak kita ngetik-ngetik, yang penting bisa digunakan. Bahasan kita hari ini adalah tentang if ya, logika if. Hari ini kita yang tunggal dulu. Memang setelah tunggal nanti kita akan dikenalkan juga dengan if majemuk, atau yang ada juga yang menyebutnya if bertingkat. Oke, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita bicara tentang if tunggal dulu. Nah, strukturnya namanya juga logika. If itu kan jika gitu ya, logika if atau logika jika. Misalkan jika lombok maka pedas. Nah, kan gitu salah satu contohnya. Misalkan jika salju maka dingin. Sehingga logika if ini ya, ada elemen jika dan ada elemen maka. Dalam artian seperti ini tadi, jika lombok maka pedas, jika salju maka dingin. Nah, elemennya yaitu tadi jika itu sendiri atau if ini, kemudian maka. Dan artian jika begini maka terjadi apa. Nah, dalam aplikasinya di Excel juga seperti itu. Misalkan kasus yang selama ini banyak menggunakan logika if, misalkan jika 1 maka kurang, misalkan jika 2 maka lebih, dan seterusnya. Nanti di logika if bertingkat atau if majemuk juga kita tetap menggunakan metode pemahaman ini tadi, di mana ada if selalu ada maka. Jika begini maka akan terjadi begitu. Nah, seterusnya ini adalah konsep dasar untuk logika if. Dalam artian jika terpenuhi maka akan seperti ini, jika tidak terpenuhi seperti apa. Oke, kita ambil contoh yang atas ini tadi. Jika lombok maka pedas. Jika terpenuhi, dalam artian ini logikanya terpenuhi. Jika lombok maka pedas. Sekali lagi, jika terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka bukan lombok, misalkan. Jika logika tidak terpenuhi. Oke, pemahamannya nanti mungkin akan lebih paham jika nanti kita sambil praktek. Yang penting ini dulu. Sekali lagi, elemennya adalah jika dan maka apabila terpenuhi. Nah, ini sehingga di sini saya tuliskan terpenuhi. Namun ada kalanya logika if itu juga menemui logika tidak terpenuhi. Jika lombok itu pedas maka terpenuhi. Jika bukan pedas maka bukan lombok, dalam artian tidak terpenuhi seperti keinginan di awal. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Di file ini saya pakai tabel yang ini aja. Kemudian saya seleksi untuk kolom yang jumlah anak. Di sini ada variabel 1, kemudian 2 dan 3. Ini nanti yang akan kita jadikan sebagai if ini tadi. Nah, if itu elemennya adalah pertama logikanya, kemudian yang kedua hasil jika terpenuhi, kemudian elemen yang ketiga adalah hasil jika tidak terpenuhi. Contohnya atas ini tadi, logikanya adalah lombok, terpenuhinya itu pedas. Hasil tidak terpenuhi adalah bukan lombok karena tidak pedas. Kita masuk ke studi kasus. Ada 1, 2, dan 3. Ini nanti akan kita gunakan sebagai if. Ini jika
dicek dulu. Jika ini masih berupa teks, tidak bisa kita gunakan. Ini hasilnya harus number. Caranya klik di sini, klik kanan, format cell, kemudian kita kasih di sini number. Decimal place-nya dibikin 0 saja. Kalau decimal place-nya ditambahin 1, nanti di belakang koma ada 1, misalkan 1 ya 1,0. Nah, seperti ini. 2 ya kemudian koma 0. Oke, ini saya simpelkan saja. Format cell, saya masuk ke number. Ini dinolkan saja. Nah, sehingga jadi seperti ini. Ingat, ini jadikan ke number dulu. Coba misalkan di sini saya kasih pendidikan anak misalkan. Kita pakai logika if. Logika if-nya sesuai dengan studi kasus ini, misalkan studi kasusnya adalah jika 1 maka SD, jika 2 maka apa, kan begitu. Karena kita saat ini masih menggunakan logika if tunggal, sehingga urusan kita hanya di urusan angka 1 ini saja. Karena tunggal if-nya. Jadi yang kita urusin pun juga cuman 1. Nah, logika SD angka 1 untuk logika SD ini jika logika terpenuhi. Sedangkan kita punya angka 2 dan angka 3. Di sini. Tuh, kita punya angka 2 dan angka 3 selain angka 1. Berarti antara logika 2 antara angka 2 dan angka 3 ini jika logika tidak terpenuhi. Kita pakai logika if tunggal sehingga yang kita urusin juga cuma 1. Nah, angka 1 ini saja. Bagaimana dengan angka 2 maupun angka 3? Nah, ini disebut dengan logika tidak terpenuhi. Contoh, aplikasinya tetap menggunakan sama dengan if buka kurung, klik aja mana yang dijadikan sebagai logika. Misalkan ini jumlah anak, klik sama dengan 1. Sesuai ya, yang kita urusin adalah angka 1. Kemudian koma, jika terpenuhi maka SD. Nah, maksudnya begini, jika jumlah anak 1 maka pendidikannya SD, misalkan seperti itu. Kita kerucutkan studi kasusnya, jika 1 adalah SD, jika bukan 1 misalkan kita kasih SMP. Nah, jadi kita taruh di sini koma SMP, tutup kurung, kita enter. Nah, maksudnya seperti ini. Jika 1 hasilnya SD, jika bukan 1 yaitu angka 2 maupun angka 3, maka hasilnya SMP. Atau mungkin lebih mudah pemahamannya untuk logika, saya ganti aja deh. Jika 1 adalah SD, maka jika bukan 1 adalah, saya tulis bukan 1, misalkan seperti ini. Enter. Nah, lebih kelihatan ya. Jika 1 adalah SD, 2 dan 3 itu kan bukan 1. Nah, sehingga tidak terpenuhi. Bukan 1 hasilnya. Nah, seperti ini terus ke bawah. Kenapa turun hasilnya bukan 1? Ingat, logika kita yang kita amankan adalah if ini tadi. Jika jumlah anak 1, nah klik ya sama dengan 1 di sini, maka dia adalah SD, dipisahkan tanda koma, kemudian hasilnya diupdate dengan tanda petik 2. Dan koma ini maksudnya jika tidak terpenuhi, alias jika bukan 1 gimana? Kalau ini nggak ditulis nanti dia error, karena komputer tidak bisa membaca, tidak mengerti perintah apa yang kita berikan. Karena yang kita berikan adalah perintah jika 1 saja ya, jika 1 adalah SD. Sementara di sini ada angka 2 dan angka 3. Nah, nanti komputer tanya, oke lah, kalau misalkan angka 1 bisa nih, gua kasih hasil SD, muncul hasilnya. Tapi kalau angkanya bukan 1 gimana? Nah, ibaratnya komputernya tanya kayak gitu. Sehingga kita pun juga harus memberikan alternatif hasil di sini. Nah, kalau ini kan tulisannya nih ya, logical test ini tadi, anak adalah 1, kemudian value if true, jika logikanya benar maka keluar hasil SD. Value if false, jika hasilnya tidak benar maka diberi apa. Nah, ini panduannya dari si Excel sendiri. Konsepnya seperti ini. Logika if tunggal ya hanya seperti ini. Nah, disebut tunggal karena ini tadi hanya mengurusi satu logika.
Jika satu apa? Jika selain satu bagaimana? Nah, hanya begitu saja. Oke, apalagi yang bisa kita explore dari sini? Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1. Oke. Misalkan ini gaji pokok banyak. Bisa nggak kira-kira? Jika di belakangnya angka 1, di belakangnya angka 2, angka 3. Nah, kalau seperti ini kita harus menggunakan perhitungan di aritmatikakan dulu, nggak bisa langsung kita masukkan ke if Excel. Karena kan ini nanti kita hubungnya sama bilangan genap dan bilangan ganjil. Berarti harus kita kasih dulu bilangan genap itu seperti apa, bilangan ganjil itu seperti apa. Nah, begitu. Jika kita beralih pada gaji pokok. Oke, misalkan kita kembali ke angka 2 sini tadi, jumlah anak, pendidikan anak. Misalkan di sini saya kasih laki-laki atau perempuan, ya contoh aja lah. Misalkan saya maunya kalau angka 2 itu adalah perempuan, berarti selain angka 2 laki-laki, kan logikanya gitu. Oke lah, apa ini keluar ini sama dengan if ya, sama dengan if buka kurung. Tabel acuan sebagai logical testnya adalah ini, sama dengan 2. Tadi saya berbicara 2 ya. Jika 2, maka berarti ketik tanda koma, petik ganda atas laki atau kebalik. Oke lah, nggak apa. Berarti jika tidak 2, maka perempuan. Tutup kurung. Nah, begitu. Hasilnya adalah tadi kita menyuruh komputer mengenali jika jumlah anak adalah angka 2, maka laki-laki. Jika jumlah anak bukan angka 2, kalau dalam kasus ini adalah angka 1 dan angka 3, maka hasilnya perempuan. Kita cek 2 laki-laki, benar ya? Ini lagi angka 2 laki-laki, perempuan bukan angka 2 harusnya. Oke. Angka 1 adalah bukan angka 2, maka hasilnya perempuan. Nah, seperti itu untuk logika if tunggal, contohnya semudah ini, dan saya rasa penggunaannya pun juga sangat mudah. Yang penting paham ini tadi, ada elemennya yaitu jika dan maka. Kemudian jika keadaan terpenuhi seperti apa, dan jika keadaan tidak terpenuhi seperti apa. Nah, seperti itu saja untuk logika if tunggal. Angka 2, logical testnya. Jika terpenuhi maka laki-laki, jika tidak terpenuhi maka perempuan. Jadi hanya ada 2 opsi saja untuk logika if tunggal. Misalkan kita ingin memberikan opsi lebih dari 2, maka kita menggunakan logika if bertingkat atau logika if majemuk. Ini juga seperti itu. Pendidikan anak, jika 1 maka SD, jika tidak 1 maka bukan 1. Nah, opsinya hanya 2, SD atau bukan 1. Logical testnya kita gunakan angka 1. Oke, seperti itu untuk penjelasan logika if tunggal. Jika ada pertanyaan seputar video ini, silahkan langsung di kolom komentar. Simak dulu videonya, baru nanti ditanyakan apa yang masih kurang dari video ini. Untuk kamu yang sekarang sedang kuliah dengan pengampu saya, tugasnya bisa cek di classroomnya masing-masing. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Subscribe channel ini, Better Life Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.